Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Purwokerto, Senin 11 September 2023. Saya Romo IA. Saudara-saudari, selamat pagi, berkat dalam. Tuhan selalu berbuat kebaikan bagi kita, maka kita pun harus senantiasa berusaha membagikan kebaikan itu kapan, di mana, dan bagaimanapun juga. Mari kita bekali perutusan hari ini melalui sabda dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dan mereka pun berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, sebagai pribadi, Yesus mengajarkan tentang cara memilih sebuah tindakan. Yang mendasari tindakan adalah semangat kasih. Untuk itulah Yesus memilih untuk menyelamatkan penderitaan satu orang di hari Sabat. Menarik untuk kita renungkan tentang pilihan sikap Yesus itu, bahwa pada akhirnya kita harus belajar menjadi berani dan tulus. Berani sebagai pelaku kebaikan dengan berlandaskan hukum kasih, dan tulus sebagai orang yang beriman kepada Allah. Artinya, tindakan kebaikan itu tidak membatasi setiap dari kita untuk melakukannya, sebab ada kasih yang diperjuangkan. Kebaikan Yesus dalam Injil hari ini berlandaskan pada kekuatan kasih atas penderitaan sesama. Pertolongan harus diberikan secepatnya, dan pelaku kebaikan hanya ada pada diri Yesus. Untuk itulah Yesus melakukan tindakan kebaikan di hari Sabat. Kisah Yesus ini membuat kita harus mengevaluasi kembali cara dan sikap ketaatan iman. Bukan hanya tentang memahami aneka larangan saja, tetapi kita juga harus menghayati perintah dan asas dasar hidup beragama, sehingga penghayatan iman dapat tercapai sempurna. Semakin kita memiliki banyak wawasan iman, semakin tertuntut pula lah kita untuk berbuat baik. Saudara-saudari, semoga hari ini kita bisa menjalankan perutusan sebagai pelaku kebaikan, sebab Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Selamat menjalankan perutusan. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur sebab masih Engkau perkenankan untuk menjalani perutusan. Semoga kami mempunyai ketergerakan hati, agar yang kami perbuat sungguh bersumber dari ketangguhan iman dan semangat mengasihi. Tuntun dan bimbing hari-hari kami, agar apapun yang kami kerjakan sungguh berkenan kepadamu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perutusan hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati dan salam mendoan.